Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Dasar yang Kokoh. Saudara, harus kita sadari betul yang namanya komunitas itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Maka yang namanya komunitas Kristen tidak boleh lemah. Sebaliknya harus kuat. Agar bisa kuat, komunitas itu harus memiliki atau dibangun di atas dasar yang kokoh. Kalau Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius 16 ayat 18. Saudara, ketika kita berbicara tentang jemaat, itu berarti kita sedang berbicara tentang komunitas. Tekanannya bukan kepada pribadi Petrus, tetapi kepada para pengikut Kristus waktu itu. Yesus berkata akan membangun jemaat di atas batu karang. Itu berarti Yesus menghendaki komunitas Kristen memiliki dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Supaya apa? Supaya tadi dikatakan alam maut tidak bisa menguasainya. Saudara, kata komunitas sendiri berasal dari bahasa Latin communio, yang berarti persekutuan. Pengertian ini pada mulanya melihat adanya aspek kesatuan hubungan atau relasi yang harmonis dan kompak. Semua anggota memiliki tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi aktif dan ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan komunitas itu. Jadi tidak ada yang pasif, semua ambil bagian. Sedangkan kalau berbicara komunitas Kristiani, itu merupakan suatu komunitas yang terdiri dari kumpulan orang-orang beriman yang memiliki ciri-ciri setia kepada Kristus dan sama-sama ingin mencapai tugas dan tujuan yang sama, serta saling mendukung untuk bertumbuh dalam Kristus. Selain itu, komunitas Kristiani merupakan tempat belajar mempraktekkan hubungan kekeluargaan berupa kepedulian satu sama lain, kasih persaudaraan, rasa saling memiliki, rasa saling menjaga satu sama lain, dan menjadi pembawa damai bagi dunia. Nah, ini penting ya saudara. Kebersamaan dalam komunitas juga harus mengarah kepada pertumbuhan dalam Kristus. Maksudnya, kebersamaan dalam membangun karakter seperti Kristus. Kebersamaan dalam melayani satu sama lain. Dan kebersamaan dalam berjalan untuk mencapai suatu tujuan yang terarah kepada kesempurnaan seperti Yesus Kristus. Itu saudara yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Menjadi sangat penting apabila komunitas Kristiani dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan.
kebenaran firman Tuhan memiliki peranan yang sangat signifikan, yang sangat penting untuk menuntun kepada pengenalan yang benar akan pribadi dan karya Allah sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Kebenaran Allah yang berpusat kepada Kristus akan mendasari komunitas untuk mewujudkan kedamaian. Kebenaran Allah akan menuntun setiap orang percaya untuk mengajarkan prinsip pengenalan akan Allah melalui kebersamaan dalam komunitas. Secara bersama, melalui tuntunan firman, berusaha mengenal Allah yang benar dengan benar. Begitu maksudnya. Untuk itu, setiap komunitas Kristen harus dibekali dengan kegiatan membaca Alkitab secara rutin. Dalam hal ini, gereja atau hamba Tuhan harus menjadi fasilitas yang menyediakan materi, yaitu berupa bacaan Alkitab yang bisa diakses atau diperoleh dengan mudah setiap harinya. Tapi tidak hanya itu, saudara, materi-materi perenungan harus juga disediakan. Itu bisa berupa ringkasan khotbah, renungan singkat, renungan harian, seri pengajaran, atau yang sejenisnya, di mana melalui semua itu komunitas Kristen bisa mendapat bimbingan bagaimana memahami firman yang murni dengan benar. Tidak hanya itu, saudara, di dalam komunitas Kristen harus bisa saling mengingatkan satu sama lain. Kita harus saling mengenal sehingga kita tidak cuek satu sama lain. Sebaliknya bisa saling menasehati dan saling mengingatkan, yaitu supaya bisa menghidupi firman Tuhan dalam kebersamaan, yang artinya dengan bersama-sama mentaati firman Tuhan. Ketika ada yang jatuh, kita harus topang supaya bangkit. Jangan justru dicela, disalahkan, bahkan dipojokkan. Ingat, saudara, Tuhan tidak pernah mengajarkan yang demikian. Jelas nyata dalam ingatan kita ketika Tuhan berkesempatan untuk melempari batu perempuan yang berbuat zina. Tetapi apa yang dilakukan? Dia justru memilih untuk mengampuni. Lalu, nah ini penting, mengingatkannya agar tidak berbuat dosa lagi. Begitulah kita, saudara. Ketika kita dapati di dalam komunitas kita ada yang jatuh atau berbuat dosa, melakukan kejahatan di mata hukum, mencuri, egois, sombong, maka adalah tugas kita untuk mengingatkannya supaya akhirnya kita bisa bertumbuh bersama ke arah Kristus melalui komunitas itu. Jadi, mari kita berjuang agar komunitas kita, komunitas Kristen, bisa memiliki dasar yang kokoh sehingga menjadi pembawa damai bagi dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.